Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali kembali berjumpa dan melayani Anda semua dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, pada hari ini saya beri judul bagaimana mengatasi ketidakpercayaan. Nah, hal ini sangat penting Bapak Ibu karena hampir segala sesuatu, bahkan boleh dikatakan segala sesuatu yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, hanya satu syaratnya, yaitu percaya atau iman. Karena seringkali Yesus berkata, jadilah sesuai dengan imanmu. Jadilah seperti yang engkau percaya. Jadi percaya itu penting. Nah, bagaimana kita belajar mengatasi ketidakpercayaan? Alkitab mengatakan ketidakpercayaan dengan bahasa yang lebih keras lagi. Yesus katakan kedegilan hati. Nah, beberapa kali Yesus menegur kedegilan atau kekerasan hati, ketidakpercayaan atau ketidakmengertian dari murid-muridnya itu. Mari saya bacakan buat kita semua. Di Markus pasalnya yang ke-8, kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka. Katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Di sini Yesus kembali menegur mereka. Yesus bilang katanya, tidakkah kamu, belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hati kamu? Perhatikan, kata tidak faham, tidak mengerti, telah degil, itu dikaitkan dengan ketidakpercayaan. Ya Bapak Ibu, kemudian kita lihat lagi pasal 6 dari Markus. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Setelah ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini. Jangan takut. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Sekali lagi, setelah peristiwa roti, yaitu 5 roti 2 ikan, kasih makan 5.000 laki-laki, belum perempuan dan anak-anak, mereka masih belum mengerti juga. Hati mereka masih degil. Terjemahan Inggris mengatakan the hardness of heart. Atau they hardened their heart. Mereka keras hati, mengeraskan hati. Sulit untuk percaya. Nah, kita pengen belajar dari firman Tuhan. Ada 3 cara disingkapkan dari Alkitab. Untuk kita mengatasi kedegilan hati atau kekerasan hati. Sehingga kita nggak paham-paham. Tentu di sini pemahaman atau pengertian spiritual, bukan pengertian logis. Karena kalau pengertian logis, seharusnya mereka sudah jelas lihat. 5.000 orang makan roti dari 5 roti 2 ikan, sisanya 12 bakul. 4.000 orang makan roti dari 7 roti.
Sisanya 7 bakul. Itu sudah nggak masuk akal. Tapi mereka dikatakan nggak ngerti. Jadi ini pengertian spiritual. Pengertian iman mereka belum nangkep. Belum dapat gitu kira-kira ya. Belum connect. Iman mereka nih belum timbul di situ. Karena mereka masih memikirkan secara logis. Ini bukan pengertian logis, karena itu saya katakan ini yang disebut tidak mengerti, tidak paham, degil. Ini bicara pengertian iman, pengertian spiritual. Karena iman adalah sesuatu yang bersifat wahyu, Bapak Ibu. Bukan sekedar otak atau logika kita. Karena seringkali logika kita justru bertentangan dengan sesuatu yang Allah ingin wahyukan. Karena nggak masuk akal banget. Ya, that's why Tuhan bilang mereka degil, mereka nggak paham, belum juga mereka ngerti, mata sudah lihat, telinga sudah dengar, karena mereka butuh pengertian iman di sini, bukan saja secara logis, karena secara logis nggak bisa dipahami ini. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, kita lihat ada 3 cara. Ya. Bagaimana kita mengatasi kedegilan hati atau ketidakpercayaan, ya, sehingga Anda dan saya akan sanggup mengatasi segala badai kehidupan dengan iman yang teguh, ya. Nah, kita lihat sama-sama Yohanes pasalnya yang ke-12. Saya akan mulai bacakan ayat ke-37, ya. Mengapa orang Yahudi tidak bisa percaya? Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu, mereka tidak dapat percaya. Sebab Yesaya telah berkata juga, Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Hal ini dikatakan oleh Yesaya, karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan, sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Nah, Bapak Ibu, ini yang perlu kita garis bawahi. Orang-orang Israel sulit untuk percaya, bukan hanya karena di satu sisi dikatakan Tuhan membuat mata mereka buta, mendegilkan hati mereka, mengeraskan hati mereka. Ya, bukan hanya karena itu. Kalau karena itu faktornya, kita bisa berpikir Tuhan dong yang salah. Tuhan yang bikin hati orang itu keras kok. Kenapa kita disuruh bertanggung jawab atas pilihan tersebut kalau Tuhan yang bikin hati kita keras dan nggak mampu percaya? Bukan, saudara. Tapi justru rahasianya ada di ayat bawah tadi. Tuhan itu mengeraskan hati orang yang mengeraskan hatinya lebih dulu. Iya, karena Tuhan nggak pernah melanggar free will kita. Tuhan bahkan terus menginginkan supaya semua orang bertobat dan berbalik dan semua orang diselamatkan. Namun ternyata nggak semua orang beroleh iman karena orang punya free will, kehendak bebas. Nah, ketika free will, kehendak bebas itu kita nggak mau terus-menerus, baru keluar kalimat Tuhan mengeraskan hati mereka. Jadi selalu bermulanya adalah ketika kita nggak meresponi Tuhan. Itu sebabnya ayat 43 dikatakan begini, sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Garis bawahi sekali lagi Bapak Ibu, ini alasan pertama kenapa orang sulit percaya, dan kalau kita bisa breakthrough hancurkan alasan ini, inilah cara kita menghancurkan kedegilan hati kita atau ketidakpercayaan kita. Yaitu hancurkan rasa atau keinginan untuk mencari hormat manusia, ingin dihormati oleh manusia. Carilah kehormatan Allah, bukan kehormatan manusia. Nah, ini cara pertama yang sangat penting. Coba bayangkan, ketika kita lihat orang sakit, kita pengen berdoa untuk kesembuhannya. Tapi kita berpikir gini, kalau nggak sembuh gimana? Nanti saya malu. Nah, ini berarti kita mencari kehormatan manusia. Dengan kata lain, kalau sembuh, saya bangga dong. Berarti kehormatan manusia yang kita cari. Padahal sembuh nggak sembuh, itu bukan urusan kita. Tuhan hanya berkata, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka akan tumpang tangan atas orang sakit sembuh. Nah, sederhana sekali. Jadi waktu kita berdoa, bukan hanya soal kesembuhan, tentang finance, keuangan kita, persoalan kita. Mungkin orang tahu, lalu kita berdoa. Lalu kita punya rasa begini, saya nanti malu kalau Tuhan nggak jawab.
Kadang-kadang kita pakai alasan, nanti saya mempermalukan Tuhan. Udahlah, lebih baik nggak usahlah orang tahu, atau nggak usahlah berdoa untuk mujizat dan kebutuhan yang saya perlukan untuk Tuhan jawab dan sebagainya. Nah, itu kita sedang mencari kehormatan manusia. Kita berharap manusia akan berkata wow sama kita. Kenapa? Karena berpikir tadi, kalau nggak terjadi kan saya malu. Waktu kita bilang nggak terjadi mujizat, nggak terjadi jawaban pertolongan Tuhan, saya malu, itu berarti kita meletakkan kemuliaan kepada kita. Kita masih mencari hormat manusia, kita nggak mau dalam tanda kutip dipermalukan di depan orang. Padahal, tahukah saudara, ketika kita berdoa dalam nama Yesus, nama itulah yang sedang dipertaruhkan. Tuhan akan membela namanya. Ketika kita bertindak dengan iman sesuai firman, ya garis bawahi, sesuai firman Tuhan, Tuhan itu membela firman-Nya. Makanya Alkitab mengatakan tanda-tanda menyertai orang percaya. Ketika murid-murid itu pergi memberitakan Injil, Alkitab berkata, Tuhan menyertai mereka dengan tanda-tanda. Nah, Bapak Ibu, karena Tuhan membela firman-Nya. Jadi, kalau itu belum terjadi sekalipun, kita jangan merasa, kalau gitu berarti, waduh, saya malu, saya stop aja, nggak usah. No, terus kerjakan, terus latih iman Anda. Setuju, katakan amin, Bapak Ibu Saudara. Itulah cara pertama. Jangan cari hormat manusia, carilah hormat yang dari Allah. Itu cara pertama untuk menghancurkan kedegilan, kekerasan, ketidakpercayaan kita. Ya, cara yang kedua, Alkitab singkapkan dari Efesus, pasalnya yang keempat, saya akan mulai bacakan dari ayat 17, tentang manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam hati mereka, dan karena, perhatikan, kedegilan hati mereka. Kedegilan hati mereka, ya. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu, Anda dan saya yang sudah ditebus Yesus, percaya bertobat, tetapi kamu, Anda dan saya orang Kristen, ya, bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ternyata lawan dari hati yang degil adalah, Bapak Ibu, ini dia, perbaharui roh dan pikiranmu. Belajar mengenal Kristus. Ya, dengan cara apa? Kau sudah dengar tentang Yesus, kau menerima pengajaran di dalam Dia, kau merubah pola pikirmu, hidup lamamu sudah harus kau tanggalkan, sekarang kau mengenakan Kristus, engkau ciptaan baru, ayo rubah pola pikirmu. Rubah pikiranmu, jangan pakai pikiran lama, manusia lama, pikiran sia-sia, hati yang degil dikatakan di situ, ya kan? Hidup yang pengertiannya jauh gelap, ya, pengertian gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Dengan kata lain, cara kedua untuk menghancurkan kedegilan atau ketidakpercayaan kita yang membatasi kita dari memperoleh semua yang sudah Tuhan janjikan bagi kita orang percaya adalah belajar mengenal Kristus. Makin kita dengar tentang Dia, makin kita baca firman-Nya, makin kita dengar firman Kristus yang membangun iman kita. Kita lihat kesaksian-kesaksian orang dilawat, disembuhkan Tuhan, dipulihkan, ya kan? Kesaksian orang mengalami terobosan dalam setiap aspek hidupnya. Kristus tetap melakukan mujizat sampai hari ini. Maka iman Anda akan bangkit, pola pikir Anda akan berubah. Pola pikir yang tadinya manusia lama, nggak mungkin itu bakal jadi. Itu mah zaman dulu. Laut merah terbelah, itu mah zaman dulu. Orang mati bangkit, kusta sembuh, itu mah zaman dulu. Zaman sekarang mah udah nggak ada kayak gituan. Nah, Anda akan berubah pola pikir manusia lama dan sia-sia itu. Anda akan hidup bersekutu dengan Allah, karena Anda orang Kristen percaya manusia baru dikatakan
Lalu Anda akan mulai terus-menerus membangun imanmu sebagai ciptaan baru, belajar mengenal Kristus, berdoa, bersekutu dengan Dia, merenungkan firman, terus dengar dan lihat kesaksian, dan iman Anda terus akan bertumbuh dan bertumbuh. Maka itu akan menghancurkan ketidakpercayaan. Lama-lama, iman yang akan mendominasi keraguan dan ketidakpercayaan Anda. Amin, Bapak Ibu Saudara. Perhatikan. Itu dia yang harus Anda masukkan dalam mata, telinga, dan pikiran dan hati Anda. Ya, sebaliknya, kalau Anda jarang dengar khotbah, jarang baca Alkitab, jarang ngelihat kesaksian orang dilawat Tuhan, disembuhkan, ngalami terobosan mujizat Tuhan, lalu Anda dengar yang sebaliknya. Hanya yang penuh dengan ketidakpercayaan, keraguan, ya, bahwa mujizat sudah tidak berlaku lagi, pengajaran yang salah yang mengatakan bahwa Yesus sudah tidak melakukan mujizat lagi pada zaman ini, itu hanya zaman kisah para rasul, atau bahkan mengatakan Yesus itu bukan Tuhan dan sebagainya, atau kita masukkan hal-hal duniawi, hiburan-hiburan yang tidak membangun iman, musik yang kita dengar, lirik yang kita dengar, film yang kita tonton, semuanya nggak ada membangun iman. Ya, bagaimana iman bisa tumbuh? Kita akan semakin degil hati dan keras hati. Ya, jadi isilah hidup Anda dengan tadi belajar mengenal Kristus. Maka pola pikir kita berubah. Kita menanggalkan manusia lama, kita sudah mengenakan manusia baru yang terus dibaharui dari sehari ke sehari. Tuhan Yesus terus makin memanifestasikan dirinya melalui hidup Anda. Haleluya. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang terakhir, bagaimana kita mengatasi ketidakpercayaan atau kedegilan, kekerasan hati kita, ya. Yang ketiga tentu di Injil Markus pasal ke-16, saya akan bacakan mulai ayat 14, ya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Ketidakpercayaan dan kedegilan, kekerasan hati, ini nempel, saudara. Ini saudara kembar nih, ya. Kemudian, oleh karena mereka tidak percaya, katanya. Kenapa ditegur? Ya, karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan di atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga. Lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun, para murid tadi ya, pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda. Ini mujizat yang menyertai mereka. Bapak Ibu, ada satu keanehan di sini. Yesus bangkit, menegur dan mencela mereka, ketidakpercayaan mereka, kedegilan hati mereka, karena mereka nggak percaya orang-orang yang menyampaikan berita Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Yesus tegur. Tapi langsung ayat berikutnya bilang begini, dia berkata kepada mereka, pergi ke seluruh dunia beritakan Injil. Aneh nggak Bapak Ibu? Sudah ditegur karena ketidakpercayaan, karena kedegilan, kekerasan hati mereka, sulit percaya. Tapi Yesus percayakan mereka untuk beritain Injil. Kalau saya ada di sana mungkin ya, atau saya jadi Petrus, saya akan ngomong di sebelah Yesus di telinganya, guru nggak salah nih. Ini murid-murid ini orang yang nggak percaya. Masa Tuhan suruh mereka pergi beritakan Injil? Harusnya kan mereka percaya dulu, baru mereka beritain Injil. Bayangkan seorang sales sabun mandi atau makanan ya, atau mie instan, tapi nggak pernah percaya, nggak pernah nyoba produk itu, kualitasnya kayak apa, enaknya, bagusnya, baiknya, hebatnya. Dia sendiri nggak percaya, tapi disuruh jualan, suruh ngomong. Kan nggak mungkin bisa, Bapak Ibu Saudara. Iya kan? Beda kalau sudah merasakan, iya kan? Dengan hanya sekedar ngomong.
Ini kira-kira yang terjadi. Bagaimana mungkin Yesus baru saja menegur ketidakpercayaan murid-murid itu, Yesus suruh mereka beritakan Injil. Kuncinya ada di sini ya Bapak Ibu. Mau tahu Bapak Ibu Saudara? Yesus bilang, ingat dalam Kisah Para Rasul, pasal yang pertama Bapak Ibu, ayat keempat dan kelima saya bacakan. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ini kondisi yang sama. Dia ketemu dengan murid-murid, ya kan? Makan bersama mereka, dia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, tetapi kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kita lompat ke ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Nah, ini yang dimaksud janji Bapa atau baptisan Roh Kudus. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Wow, ternyata kuncinya ini. Mereka nggak langsung pergi disertai tanda mujizat. Enggak, Yesus bilang, jangan pergi dulu. Di Injil Lukas juga jelas, jangan pergi dulu. Tunggu sampai engkau diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Yaitu apa? Roh Kudus turun atasmu. Itu janji Bapa. Ya, bahwa mereka akan diperlengkapi dengan baptisan Roh Kudus. Ini baptisan kuasa untuk mereka pergi menjadi saksi sampai ke ujung-ujung bumi. Itu sebabnya tanda heran menyertai mereka. Jadi dengan kata lain, cara ketiga kita mengatasi ketidakpercayaan adalah baptisan atau kepenuhan Roh Kudus. Bapak Ibu mungkin bingung, tapi Pastor, saya udah baptis Roh Kudus, sudah basah roh, tapi kok tetap seringkali nggak percaya? Pertanyaannya begini, baptisan Roh Kudus itu memang betul terjadi satu kali. Bam! Anda dibaptis Roh Kudus, Anda penuh Roh Kudus, Anda berbahasa roh. Tapi kepenuhan Roh Kudus itu berulang-ulang terjadi. Di Kisah Para Rasul Anda lihat, murid-murid berkumpul berdoa, penuhlah mereka dengan Roh Kudus, tempat mereka berdoa bergoncang, lalu mereka dengan berani memberitakan firman Allah, Bapak Ibu Saudara. Iya kan? Luar biasa. Kemudian kita lihat lagi di Kisah pasal 10, di Kisah pasal 8, Kisah pasal 19, bahkan Kisah pasal 19 itu, murid-murid yang di Efesus ketemu dengan Paulus, itu kejadian 20-25 tahun sejak Pentakosta di pasal kedua. Mereka masih penuh Roh Kudus, berbahasa roh, penuh dengan firman, memuliakan Allah, memuji Allah. Jadi kepenuhan Roh Kudus sesuai dengan Efesus 5 juga katakan, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus, bukan mabuk oleh anggur. Itu kata pleroo, terus-menerus dipenuhi Roh Kudus. Nah, jadi caranya nggak cukup hanya satu kali kepenuhan, yaitu pada saat pertama Anda dibaptis Roh Kudus. Tapi tiap hari terus minta kepenuhan itu. Roh Kudus terus ambil alih hidupku, terus kuasai aku. Ya, Anda yang sudah dibaptis Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh, terus pakai bahasa roh tersebut, terus bangun dirimu. Siapa berkata-kata dengan bahasa roh, dia membangun dirinya. Supaya apa? Supaya bisa membangun gereja, membangun orang lain, Bapak Ibu Saudara. Di situ Anda sedang menghancurkan setiap keraguan-raguan dan ketidakpercayaan Anda. Amin, Bapak Saudara. Jadi lewat ketiga hal ini, murid-murid Yesus yang degil dan tidak percaya, keras hati tadi, ya kan, tidak paham, tidak mengerti, ya kan, sampai Yesus tegur, berapa lama lagi aku harus ada bersamamu. Masih ingat kisah itu, Bapak Saudara? Ketika seseorang yang kerasukan setan, anaknya sering dibawa kepada api, kepada air, ya kan, oleh roh jahat itu, Yesus sampai tegur mereka, berapa lama lagi aku harus berada bersama dengan kalian? Hai angkatan yang tidak percaya, Yesus katakan begitu. Wow, Yesus sampai begitu rasanya, aduh, kenapa sih sulit banget untuk kalian percaya? Ternyata lewat tiga hal ini kita temukan, kita bisa mengalahkan, menerobos segala kedegilan, kekerasan hati, keraguan, ketidakpercayaan kita. Nah, satu kali, Bapak Ibu Saudara, ketika saya selesai berkhotbah di sebuah tempat ibadah, saya turun dari mimbar, kemudian ada beberapa diaken atau pengerja yang membawa sepasang suami istri yang masih muda. Kemudian ada anaknya yang masih kecil-kecil, 2 orang atau 3 orang, saya lupa waktu itu. Mereka minta didoakan. Ibu muda ini ternyata mengidap penyakit kanker payudara, sudah stadium yang ketiga. Kemudian saya katakan cuma satu kuncinya, percaya nggak? Kalau ibu percaya, apapun tidak ada yang mustahil bagi orang percaya.
Akhirnya kita setuju, kita sepakat dengan iman, kita berdoa. Kita berdoa dengan sangat sederhana. Tuhan Yesus, kami percaya ada kuasa di dalam kematian dan kebangkitan Yesus. Kuasa nama Yesus, nama di atas segala nama, mengatasi setiap nama, sakit, penyakit, dan persoalan manusia. Karena itu kanker, aku perintahkan, tercabut ke akar-akar, keluar, dan jangan kembali lagi. Terima kesembuhan dalam nama Yesus. Setelah itu pulang. Saya nggak dengar lagi kisahnya. Lalu kira-kira mungkin 2 bulan kurang lebih, saya bertemu dengan staf gembala dalam sebuah doa atau ibadah bersama. Saya tanya, Pak, gimana keadaan ibu muda yang didoakan itu? Sudah sembuh atau belum? Wah, puji Tuhan, Pak. Sudah sehat, sudah sembuh, Pak. Wow, luar biasa. Kemudian saya nggak ketemu lagi dengan Pak staf gembala, dengan ibu itu, karena kita tahu dalam pandemi COVID ini, Bapak Ibu Saudara, kita nggak bisa ibadah secara onsite. Kita berhenti dari bulan April kalau nggak salah ya. Sampai kemarin kira-kira mungkin 3 minggu yang lampau, saya WA, WhatsApp lagi sama staf gembala yang ada di tempat ibadah tersebut. Saya tanya, bagaimana keadaan ibu itu? Keadaannya masih sehat kok, Pak. Tetap sehat dan sembuh, Pak. Oh, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, satu hal yang kita lihat dan pelajari, firman Tuhan tidak pernah berdusta. Asal kita berani terus kembangkan iman kita, latih diri kita, latih otot iman itu, Bapak Ibu Saudara, maka tanda-tanda akan menyertai orang-orang yang percaya. Karena itu, hancurkan setiap ketidakpercayaan, hancurkan setiap keraguan, kedegilan hati kita dengan 3 hal yang sudah kita terima dari firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Saat ini apapun kondisi kami, kalau kami ragu, kami takut, kami seolah-olah sulit untuk percaya. Kami sudah belajar hari ini, Tuhan, untuk menghancurkan segala kedegilan hati, ketidakpercayaan kami, Tuhan. Untuk kami mendapatkan pengertian secara iman, bukan hanya logika, Tuhan Yesus. Kami dapat pemahaman secara spiritual, secara roh. Engkau wahyukan kepada kami, Tuhan. Sehingga kami memiliki iman yang kokoh dan terus bertumbuh hari lepas hari. Bapa di surga, tolong kami untuk memahami sungguh-sungguh. Buat kami untuk mencari hormat yang dari Tuhan. Kami tidak mau, Tuhan Yesus, lebih takut akan apa kata orang. Sehingga kami rasa malu kalau mujizat nggak terjadi. Sesuatu yang kami minta kepada Engkau tidak terjadi. Itu berarti kami masih cari hormat manusia. Ampuni kami dan tolong kami hanya mencari hormat Allah. Dan yang kedua, Tuhan Yesus, tolong kami ya Bapa untuk sungguh-sungguh belajar mengenal Kristus, mengubah pola pikir kami, bersekutu dengan Allah. Kami tidak mau gunakan pikiran manusia lama, pikiran sia-sia, pengertian yang gelap kami tanggalkan. Kami mau terus dibaharui dari sehari ke sehari dengan perenungan firman, memperkatakan firman. Oh, haleluya. Sehingga yang masuk ke mata dan telinga dan hati dan pikiran kami adalah firman Allah yang hidup dan terus bersekutu dengan Engkau hari lepas hari. Dan yang ketiga, Tuhan, kami ingin bukan hanya baptisan Roh Kudus, tapi terus-menerus dipenuhi Roh Kudus, berdoa, berbahasa roh, berbahasa lidah, terus-terusan Tuhan Yesus, terus sampai Engkau menggerakkan kami untuk mempraktekkannya seperti murid-murid mereka yang tadinya ragu, lalu menjadi murid-murid yang percaya. Dengan berani mereka bangkit memberitakan firman Tuhan, dan Engkau berkata, tanda-tanda menyertai kami ketika kami melangkah dengan iman setelah terus-menerus dipenuhi oleh Roh Kudus dan firman Allah. Terima kasih buat anugerah-Mu yang luar biasa. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.